wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 1. Sebelum menerima materi pelajaran, sudahkah kalian melakukan hal ini? Yang pertama, mandi pagi supaya badan kita segar dan semangat. Yang kedua, sarapan supaya kita kuat beraktivitas seharian penuh. Yang ketiga, berpakaian rapi supaya tetap disiplin dong. Dan yang keempat, berdoa karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat kita menjadi paham. Bu Guru doakan ya, semoga kalian diberikan kejernihan berpikir dan dimudahkan dalam memahami materi yang dipelajari. Semoga kalian memiliki sikap-sikap positif saat belajar, seperti tekun, tertib, disiplin, dan saling menghargai. Yang ketiga, semoga kalian dapat menggunakan ilmu di kemudian hari untuk kemajuan masyarakat di lingkungan sekitarnya, serta untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dan semoga kalian dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, serta bangsa dan negara Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca, kamu mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks tentang ayo menjadi penemu dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, kamu mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang ayo menjadi penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan mandiri. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Yang keempat, mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Yang kelima, dengan percobaan, kamu mampu mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dengan tepat. Yang keenam, setelah percobaan, kamu mampu mempresentasikan perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel dalam bentuk diagram Venn dengan tepat. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Anak-anak, baca dengan teliti teks biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie berikut ini ya. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses.
Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja, mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Engineer di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Faktor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Nah, anak-anak, ini adalah gambar pesawat CN-235M100 milik Angkatan Udara Spanyol, salah satu desain dari Habibie. Ya, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Wah, pesawatnya sangat besar dan keren ya.
Apa topik masalah dari teks tersebut? Ya, topik masalahnya adalah biografi Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Nah, teks tadi. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Ya, pesan yang ingin disampaikan. Cermati kembali teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan kata yang bercetak miring yang terdapat pada teks tersebut. Nah, anak-anak, pada teks tersebut terdapat kata-kata yang bercetak miring, yaitu gimana sih, bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, terus, dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, sama, banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Nah, bagaimana? Adakah yang janggal di telingamu? Mengapa ya terdengar aneh? Kita cari tahu jawabannya ya. Apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB? Jelaskan alasannya. Nah, belum ya anak-anak, karena kosakata tadi di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Biasanya kita gunakan untuk melakukan percakapan sehari-hari dengan teman sebaya dalam situasi yang tidak formal. Kapan saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tersebut? Jelaskan alasannya. Kosakata tadi dapat kita gunakan dalam pergaulan. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non baku atau kosakata tidak baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri kosakata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Yang kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, kata baku bukan kata rancu. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai pedoman, namun juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku.
Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi membahas sesuatu hal bersama teman atau keluarga. Ciri-ciri kosakata tidak baku. Yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu, dipengaruhi dengan perkembangan zaman, bentuknya dapat berubah-ubah, memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian kosakata tidak baku dan kosakata baku, maka mari kita cari arti kata dari kosakata tidak baku dan cari kosakata baku dari kata-kata yang tercetak miring pada teks yang kita bahas tadi. Yang pertama, gimana sih arti kata? Kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara. Seharusnya kita tulis bagaimana. Yang kedua, bikin. Artinya menciptakan sesuatu. Seharusnya kita tulis membuat. Yang selanjutnya, modern. Artinya sesuatu yang terkini. Seharusnya kosakata bakunya adalah modern. Ya, jadi tanpa ya di sini. Kemudian zaman, artinya rentang waktu yang menandai sesuatu. Kosakata bakunya adalah zaman. Dipakai, artinya memanfaatkan sesuatu. Kosakata bakunya dipakai. Kemudian gampang, artinya menunjukkan sesuatu yang dilakukan tanpa hambatan. Seharusnya kita tulis mudah. Kemudian terus, artinya menunjukkan sesuatu yang terjadi belakangan. Kemudian kosakata bakunya adalah kemudian. Dibikin, artinya diciptakan. Kosakata bakunya dibuat. Ngembangkan, arti katanya meningkatkan kualitas. Kosakata bakunya mengembangkan. Buat, arti kata menunjukkan tujuan. Kosakata baku untuk. Hancurkan, arti katanya dari kondisi utuh menjadi bagian yang lebih kecil. Kosakata bakunya menghancurkan. Sama, arti kata menyatakan suatu hal bersama hal yang lain. Kosakata bakunya dengan. Banget, arti katanya lebih dari yang biasanya. Kosakata bakunya sekali. Kalau nggak ada, arti katanya menunjukkan kemungkinan yang akan terjadi. Kosakata bakunya kalau tidak ada. Bakal, arti kata menyatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Kosakata bakunya akan. Waktu lagi menunjukkan waktu suatu pekerjaan. Kosakata bakunya saat sedang. Nggak bisa bikin, arti katanya menyatakan sesuatu gagal diciptakan. Kosakata bakunya tidak bisa membuat. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham ya tentang kosakata non baku dan kosakata baku? Ayo, jangan patah semangat untuk terus belajar, karena kita harus selalu belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Jadi, semangat ya! Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia ya? Kita simak baik-baik ya anak-anak. Suatu barang hasil produksi pabrik. Sekarang, mari kita diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Yang kedua,
apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo. Tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut. Yang pertama, beragam hasil produksi. Contohnya, produksi bahan makanan, perangkat elektronik, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya. Jika ada alat transportasi, maka yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah distribusi barang merata, harga barang stabil, menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung pembangunan, mendukung pemerataan. Dan jika tidak terdapat alat transportasi atau jika tidak ada alat transportasi, maka yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat adalah distribusi barang tidak merata, harga barang mahal, ekonomi tidak stabil, dan tentu saja menghambat pembangunan. Nah, jadi kalian sudah memahami ya bagaimana pentingnya alat transportasi bagi kegiatan ekonomi. Baiklah anak-anak, sekarang tugasmu adalah amati rangkaian seri dan rangkaian paralel yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Lalu, temukan persamaan dan perbedaan. Rangkaian seri disusun sebaris, terdiri dari satu jalur rangkaian. Lampu mati satu, maka semua akan mati. Hemat kabel. Tekun, kerja keras, dan pantang menyerah adalah modal utama untuk menjadi seorang penemu. Sudahkah kamu disiplin mengerjakan tugas-tugas dengan tekun? Sudahkah kamu bekerja keras untuk menemukan jawaban dari beragam masalah saat mengerjakan tugas-tugas? Sudahkah kamu berpendirian teguh dan pantang menyerah saat beberapa kali percobaanmu gagal? Ayo anak-anak, introspeksi diri ya, dan terus perbaiki diri demi cerahnya masa depan kalian. Semangat ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.